Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bagaimana kabar Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya. Ya, sama. Hari ini akan diadakan workshop dan juga seminar oleh pengawas sekolah yang sudah kondang ini. Beliau adalah Ibu Windy SPD ya. Beliau merupakan seorang pengawas dan juga dosen di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Pelatihan ini diadakan dan ditujukan untuk melatih para pendidik, para guru dan juga tenaga kependidikan agar bisa mengupgrade skill yang kalian miliki, agar bisa sesuai dengan perubahan zaman yang terjadi pada saat ini. Saya sebagai pembawa acara akan langsung menyerahkan waktu untuk moderator memimpin seminar pada siang hari ini. Silakan kepada Mas Fakur, saya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Guru yang sudah hadir dalam acara seminar yang kami selenggarakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu dosen yang nantinya akan memberikan seminar terkait pelayanan prima tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung waktu yang tepat dipersilakan sepenuhnya kepada dosen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan kesempatan kepada saya di pagi menjelang siang hari ini untuk mengisi acara seminar yang temanya tentang Public Service and Communication Skill. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pelayanan prima oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini bisa dilihat ya. Kesalahan teknis. Di sini saya akan mengisi tentang materi pelayanan prima dan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu customer service excellent. Lalu kata-kata primanya itu ada di mana? Di excellent. Ya, di excellent. Excellent itu berarti melebihi dari yang sudah ada. Nah, jika kita berbicara tentang pelayanan prima, berarti di sini kita itu sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan memberikan pelayanan ke siapa? Masyarakat sekolah. Saya lupa. Ya, ke customer ya. Ke customer. Nah, customer itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu apa? Konsumen. Konsumen atau pelanggan ya?
customer itu dibagi menjadi dua. Ada customer internal atau customer yang secara langsung, dan juga ada customer yang eksternal atau customer yang tidak langsung. Nah, berbicara tentang customer internal, itu mungkin dari para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ada yang tahu siapa saja yang dimaksud dengan customer internal di suatu lembaga pendidikan? Siswa. Iya. Customer internal itu berasal dari orang yang berasal dari dalam organisasi ya. Baik itu guru, kemudian staf rekan kerja kita, terus kepala sekolah, itu berarti bisa disebut dengan customer internal. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui customer internal, kemudian yang dimaksud dengan customer eksternal itu siapa saja? Wali murid, Ya, wali murid, masyarakat, dan lain-lain. ya, terus kalau customer eksternal itu setiap orang yang berasal dari luar organisasi kita, bisa dari wali murid, masyarakat sekitar, dan juga peserta didik yang memang membutuhkan pelayanan TU. Setelah itu, nah di sini saya akan langsung memberikan contoh gambaran dari pelayanan ya. Anggaplah ini tuh apa ya? Kondisi pelayanan yang ada di suatu lembaga lah. Misalnya di lembaga SDN Karingkidul, misalnya ya, ini cuma sebuah gambaran. Dan ini misalnya customer kita. Loh, kenapa kok gini ekspresinya? Karena ini customernya itu apa ya? Merenggut gitu, kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh lembaga SDN Karingkidul, kurang puas atas pelayanan yang diberikan oleh lembaga SDN Karingkidul. Padahal customer itu hanya minta ini, yang diharapkan customer itu 4 poin. Yang pertama, sifat pelayanan yang tidak memihak. Kemudian yang kedua, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, sifat pelayanan yang memuaskan, dan juga materi pelayanan yang cukup. Sedangkan di lembaga SDN Karingkidul di sini hanya dapat memenuhi 2 poin dari 4 poin yang diinginkan customer tadi. Jadi customernya itu secara tidak langsung akan, ini kan sebetulnya berasal dari luar organisasi, jadi customer eksternal secara tidak langsung itu merasa kecewa atas pelayanan yang diberikan karena hanya 2 poin saja yang diberikan oleh lembaga tadi. Kemudian yang baik itu gimana? Ya seharusnya lembaga SDN Karingkidul itu memenuhi ke-4 poin tadi yang diinginkan oleh customer, yaitu sifat pelayanan yang adil, tidak memihak kepada siapapun, tidak memihak karena ada hubungan keluargaan, itu pokoknya harus adil. Dan yang kedua, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sifat pelayanan yang memuaskan dan materi pelayanan yang cukup memadai. Kemudian ini dengan begini customer akan merasa puas. Iya, memang customer puas, tapi itu saja tidak cukup. Kenapa? Karena banyak sekali, bukan hanya satu ya, ada 1001 orang yang bisa membuat customer puas. Tapi yang lebih baik lagi gimana? Membuat customer puas secara plus gitu. Sehingga nanti itu kalau mau kembali untuk meminta pelayanan kita itu tidak sungkan atau tidak ragu lagi untuk minta pelayanan. Kelihatan ya? Enggak ya? Nanti saya jelaskan. Misalnya yang pertama tadi, seperti sifat pelayanan yang adil. Di sini poin plusnya itu apa ya? Mendahulukan kepentingan customer di atas kepentingan pribadi. Jadi jika ada suatu kondisi di mana umpamanya bapak ibu gitu menjadi
di saat bersamaan bapak ibu itu ada kepentingan keluarga yang urgent tidak bisa ditinggal. Tapi mau bagaimanapun, karena saat itu para guru dan tenaga kependidikan masih dalam jam kerja, mau tidak mau harus melewatkan kepentingan sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan customer yang membutuhkan pelayanan tadi, seperti itu. Dan yang kedua yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana poin plusnya itu kita harus bisa berkomunikasi dengan efektif. Jika kita dalam melayani customer itu bisa berkomunikasi dengan efektif, santun, ramah, itu maka customernya nanti oh iya kok pelayanannya baik gitu. Nanti akan mendatangkan sisi positif yang memberikan kesan tersendiri bagi customer tadi. Kemudian yang ketiga, sifat pelayanan yang memuaskan. Poin plusnya itu pada saat kita melakukan pelayanan kepada customer tadi, usahakan kita untuk mengontrol emosi kita, meskipun nanti seumpamanya customer kita itu marah-marah terhadap suatu masalah atau problem yang dihadapi oleh oleh anak-anaknya di lembaga kita, itu kita tuh harus tetap bersikap tenang, tunjukkan kalau kita itu bisa memecahkan masalah itu. Pokok kita itu redakan emosi, jangan emosi dibalas dengan emosi gitu. Jadi kita itu harus mengontrol emosi kita jika berhadapan dengan customer yang sukanya marah-marah. Kemudian ini banyak ya kalau poin plus dari sifat pelayanan yang memuaskan gitu. Yang lainnya itu seperti kalau ada customer yang ingin mengeluh, kita dengarkan, kemudian ditanya apa saja keluhannya, kemudian ucapkan terima kasih kepada customer tadi, seperti itu. Dan selanjutnya, jika kita secara terus-menerus akan melakukan pelayanan yang baik yang sudah ditulis tadi dari beberapa poin pelayanan prima yang harus dilakukan, insya Allah customer itu akan mencatat dalam hatinya, oh iya ini lembaga ini pelayanannya cukup baik, dan akan memberi kesan tersendiri pada customer tadi, sehingga nanti itu ya seperti yang saya katakan tadi, tidak sungkan untuk melakukan untuk meminta pelayanan lagi kepada sekolah tersebut. Karena acara ini itu acara seminar dan workshop, jadi saya langsungkan ke acara workshopnya ya. Ini acara seminarnya sudah, jadi saya langsung ke acara workshopnya. Acara pelatihan tampang ke praktek ini. Tentang bentuk pelayanan yang baik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu seperti apa sih? Sini pelayanan yang baik beberapa sifat di sini. Yang pertama kemampuan, yang kedua sikap, yang ketiga penampilan, terus yang keempat perhatian, yang kelima tindakan, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Yang pertama kemampuan. Nah, kemampuan atau ability. Di sini suatu tindakan yang harus dikedepan. Ini bisa kita lihat dari beberapa aspek. Di sini ada 6 aspek ya. Yang pertama memiliki pengetahuan sesuai bidang tugasnya. Yang kedua memiliki keterampilan sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian yang ketiga memiliki daya kreativitas yang tinggi. Dan yang keempat memahami cara berkomunikasi yang baik. Yang kelima memahami cara mempromosikan diri di dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir mampu mengendalikan emosi, ini termasuk kemampuan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sikap atau attitude, yaitu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pegawai tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Di sini dapat kita lihat melalui 3 aspek. Yang pertama mengucapkan salam atau menyapa, yang kedua ramah, dan yang ketiga sopan. Gestur dan
gestur dan postur tubuh itu juga termasuk ke dalam sikap. Jadi kalau kita melakukan pelayanan, usahakan gestur kita itu tegak, jangan bungkuk gini, usahakan tegak, karena itu juga menjadi nilai tersendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, tentang penampilan. Tentang penampilan di sini tuh memang sangat penting, karena sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, hal yang pertama dilihat itu adalah penampilannya. Usahakan memakai penampilan yang rapi, sopan. Kalau wanita ya berhijab gitu. Kalau yang cowok usahakan rambutnya jangan panjang, terus bersepatu. Yang wanita itu memakai rok. Pokoknya itu dah penampilan, tentang penampilan seperti itu. Kemudian jangan sampai memakai penampilan yang berlebih-lebihan. Boleh memakai perhiasan untuk wanita, tapi secukupnya saja, cincin gitu tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya itu perhatian, di mana dalam perhatian di sini atau attention, berarti di sini kita itu memberikan melayani siswa atau masyarakat, guru maupun kepala sekolah yang berkepentingan dengan kita memperhatikan apa kebutuhan yang dibutuhkan gitu. Dan dalam perhatian di sini itu dapat kita lihat ada 4 aspek, yaitu yang pertama memberikan perhatian sebagai pendengar yang baik. Kita dengarkan keluhan dari customer kita atau masyarakat gitu ya. Apa saja keluhan-keluhannya yang ingin disampaikan kepada kita. Kemudian memberikan perhatian sebagai penampung keluhan, saran dan kritik. Kemudian yang ketiga memberikan perhatian sebagai pemberi saran. Kita jangan hanya mendengarkan dan menampung, tapi kita juga harus memberikan saran yang positif yang sekiranya nanti bisa memuaskan customer kita. Dan yang terakhir memberikan perhatian sebagai fasilitator untuk kepentingan orang lain. Kemudian yang kelima yaitu dari segi tindakan. Dari segi tindakan atau action. Di sini yaitu bisa kita lihat melalui 5 aspek di sini. Yang pertama melakukan survei dan mencatat kebutuhan. Kemudian yang kedua melakukan konfirmasi untuk penegasan untuk atas kebutuhan. Dan yang ketiga mewujudkan kebutuhan. Yang keempat memberikan penjelasan mengenai kebutuhan. Dan yang terakhir itu memberikan ucapan terima kasih. Ini sudah saya jelaskan tadi di acara seminar ya. Saya lanjut saja ke terakhir yaitu tanggung jawab. Yang paling penting juga yang tidak kalah pentingnya dengan yang kelima poin tadi itu tanggung jawab juga merupakan hal yang penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada customer. Di mana di sini kita itu harus memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian kita itu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di hadapan kita. Kemudian kita itu harus bertanggung jawab dan tidak melimpahkan tanggung jawab kita kepada orang lain. Dan yang terakhir kita itu harus bertanggung jawab agar tidak saling menyalahkan antara pegawai yang satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah selain itu, selain dari ke 6 poin untuk menjadi untuk memberikan pelayanan yang baik, itu juga ada 5 aspek penting dalam memberikan pelayanan yang baik yang dikenal dengan 3S plus DD atau ini ya 3S plus DD. Yang pertama senyum. Yang kedua itu salam. Yang ketiga sapa. Dan D dengar. Dan yang kemudian terakhir bantu. Mungkin untuk lebih agar para tenaga pendidik yang hadir pada acara seminar dan workshop kali ini lebih ngerti, saya langsung contohkan ya bagaimana pelayanan dengan
wali murid yang datang untuk menemui salah satu wali kelas dari anak-anaknya. Terus tidak sengaja ada guru yang lewat. Sebagai guru kita itu meskipun wali murid tadi tidak tertuju tidak meminta pelayanan pada guru yang lewat tadi, harusnya guru yang ketemu dengan wali murid di sini senyum, terus kemudian disapa, tanya ada keperluan apa gitu, ada yang bisa saya bantu bu gitu. Nanti kalau emang bilang saya bu di sini saya mau bertemu dengan wali kelas dari kelas 9C misalnya, oh ya bu mari saya antarkan. Jadi kita antarin dulu ke operator sekolah atau TU, karena kita itu kalau memberikan pelayanan kita harus memanage dulu pelayanan kita yang ada di lembaga sebelum menemui wali kelas secara langsung. Seorang wali murid itu harus menemui TU atau operator sekolah terlebih dahulu untuk untuk pembukuan gitu. Untuk kok ini ada manajemennya gitu. Setelah diantar ya menuju ke operator, di sini tetap mengucapkan salam antara operator dan wali murid tadi. Assalamualaikum bu, kalau bisa berjabat tangan, tapi karena ada yang pandemi mungkin begini ya. Ya, waalaikumsalam. Nanti ada kebutuhan apa bu? Ada yang bisa bantu? Oh ya, saya mau bertemu dengan wali kelas dari kelas 9 bu. Ya pas sebelumnya sudah ada kemudian list. Ya sudah, kemarin saya sudah menghubungi beliau dan katanya disuruh datang sekarang. Supaya bu silahkan mengisi daftar tamu terlebih dahulu. Kemudian kita sebagai operator misalnya, kita itu menemui wali kelas tadi untuk meminta untuk menanyakan apakah sudah ada temu janji dengan wali murid ini atas nama ini gitu. Oh iya, tapi mungkin contohnya waktu itu si wali kelas ada kegiatan rapat, bukan lupa tapi ada kegiatan rapat. Oh ya, tolong sampaikan salam saya, mungkin saya bisa ditemui besok karena hari ini saya ada rapat yang lama. Jadi tadi operator kembali lagi ke ruangannya memberi tahu kepada si wali murid bahwa wali kelas 9D tidak bisa ditemui hari ini. Pelayanannya seperti ini. Oh ya bu, sebelumnya mohon maaf, wali murid dari kelas 9C sekarang ada teman rapat dengan dewan guru lainnya. Mungkin ibu bisa kembali besok pagi. Ini salam dari wali kelas 9C. Oh iya bu, itu sudah. Tapi kita jangan langsung ya bu, terima kasih. Mungkin ada keluar lainnya atau ada yang ditanyakan lainnya. Ya terima kasih, kita tanyakan meskipun sudah kita tanyakan, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih, berarti sudah selesai gitu. Itu salah satu contoh pelayanan yang baik dengan menggunakan 3S plus DD: senyum, salam, sapa, dengar, dan kita bantu. Nah mungkin saja cara workshop, seminar dan workshop publik pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin ada yang ditanya, saya akan kembali kepada moderator. Terima kasih, banyak ilmu yang bisa kita serap, mungkin nanti bisa kita terapkan. Sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, semoga bisa dicicipi dulu konsumsinya. Jadi perlu kita ketahui bahwa pelayanan itu tidak kalah penting. Pelayanan, baik dan buruknya pelayanan itu juga bisa membangun mindset dari warga sekolah atau pelanggan terhadap baik buruknya suatu lembaga atau perusahaan. Itu pelayanan. Pelayanan baik mindset mereka juga baik. Pelayanan buruk mungkin saja tidak memiliki kemungkinan mindset mereka juga buruk. Jadi penting juga pelayanan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari para peserta yang sudah hadir mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo kami buka 5 pertanyaan. Baik, kenalkan saya Yulia Mukarramah. Saya perwakilan dari sekolah Madrasah Aliyah Nurul Amin. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya agar kita bisa tahu kritik dan saran dari pelayanan kita.
melayani baik wali murid ataupun masyarakat sekitar yang memiliki keperluan di sekolah, dan mungkin mereka memiliki masukan atau kritik untuk kita, tapi tidak tersalurkan karena memang pertemuan antara masyarakat, komunitas sekolah dan juga siswa itu hanya diadakan 1 tahun sekali. Jadi bagaimana solusinya agar kami bisa menampung aspirasi ataupun kritik dari masyarakat yang lebih banyak? Terima kasih. Terima kasih pada Ibu. Untuk menunggu waktu, menunggu peserta yang nanti akan bertanya, kita jawab dulu ya. Ini ada satu pertanyaan, bagaimana agar kita tahu kritik dan saran dari warga sekolah, sedangkan pertemuan wali santri atau wali murid itu hanya diadakan 1 tahun 1 kali. Sedangkan tentunya banyak sekali kritik atau saran dari mereka yang ingin disampaikan, sedangkan mereka untuk ruang penyampaiannya terbatas. Untuk menyikapi hal itu bagaimana? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Di sini saya akan menjawab ya tadi dari ibu. Bagaimana cara kita agar bisa tahu kritik dan saran dari pelayanan kita? Itu kalau menurut saya ya, dari masing-masing lembaga dan punya cara tersendiri. Tapi kalau dari caranya saya itu, usahakan di lembaga itu ada sebuah kotak surat di mana di situ akan dibuka setiap tahunnya untuk menerima kritik dan saran dari masyarakat luar, dari wali murid ataupun juga peserta didik. Di sana di kotak surat penyampaian pesan dan pesan bisa dilakukan setiap tahunnya dan dibuka pada acara-acara tertentu, misalnya di acara pesan sekolah kan masyarakat juga fokus. Nah dari situ kita bisa mengetahui masukan kritik dan saran yang diberikan oleh orang. Dan di sana juga nanti kita adakan pembukuan dari kritik dan saran, mungkin nanti bisa diperbaiki, adakan rapat sama guru tentang kritik dan saran sudah diberikan masyarakat tadi, pemberian kritik dan saran itu. Dan nanti mungkin saran yang mungkin bisa lebih memajukan lembaga bisa kita terima dan bisa kita perbaiki. Bagaimana Bapak Bu Wahyu? Terima kasih. Ini sekedar tambahan saja ya. Apa tidak terlalu lama? Jika mungkin efektif ya memberi kotak saran agar misalnya saat ada pelayanan orang baik, wali santri atau wali murid bisa langsung menulis dan memasukkan, jadi nggak lupa gitu ya. Tapi kalau dibukanya setahun sekali, apa itu efektif? Karena yang mungkin akan ada banyak sekali kritikan dan ya itu cukup menguras waktu dan tenaga untuk membaca, untuk mendengarkan, untuk merapatkan. Jika dilakukan setahun sekali, apa bisa dilakukan ya misal setiap ada pertemuan rapat untuk sekedar pembinaan atau apa dan lain sebagainya, apa bisa begitu? Iya, kalau dari saya, kita kan setiap tahun itu ada ajaran baru, di mana nanti kalau kita setiap tahun ada masukan kritik dan saran dari masyarakat, kalau mungkin atau tadi, jadi untuk tahun ajaran baru berikutnya kita bisa evaluasi dari kotak surat tadi gitu. Oh, jadi evaluasinya setahun sekali. Ya itu nanti ada panitia penanggulangan sendiri, biar nanti juga tidak menguras tenaga. Kan tenaga pendidikan yang ada di sebuah lembaga bukan cuma 1, 2, 3. Terima kasih. Dan bisa usulkan ya sekarang. Fokus saja ya. Ada yang mau bertanya? Ingin bertanya, tadi telah dijelaskan oleh Mbak Wendy tentang 6 poin untuk menjadi memberikan pelayanan yang berkualitas. Saya juga pengen menjadi
tapi saya tidak memiliki salah satu dari ke-6 poin tersebut. Lalu bagaimana? Apa saya nggak boleh memberikan pelayanan karena saya tidak memiliki salah satu poin tersebut, atau bagaimana? Atau saya jadi gagal? Sebenarnya atas pertanyaannya, pertanyaan bagus sekali ya. Mbak Afi, bagus sekali pertanyaannya. Kalau menurut saya, 3S plus DB itu merupakan poin yang penting kepada konsumen. Kalau kita tidak memiliki, pasti akan merasa kecewa. Seperti tadi, tidak akan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan, karena kita itu kurang prinsip gitu maksudnya. Saya kalau kita sebagai tenaga pendidikan misalnya mau melayani masyarakat sambil mau nangis kan nggak mungkin. Berarti kita itu harus senyum, mengucapkan salam, terus menyapanya. Masa kalau ada masyarakat meminta pelayanan kita, terus membicarakan keluhannya, kita hanya mendengarkan dan tidak memberikan bantuan, hanya mendengarkan, ya itu tidak mungkin. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan tadi, kita itu tidak mungkin memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bukannya tidak boleh memberikan pelayanan, boleh saja. Bisa kita pelajari, bisa ibu pelajari melalui pelatihan-pelatihan yang nanti bisa diberikan oleh sekolah. Bagaimana? Sudah cukup. Lagi pertanyaan disampaikan. Baik, saya rasa sudah cukup dan semoga apa yang disampaikan semua bisa